Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maki dari Prodi Pendidikan, Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaruh kehidupan awal sejarah manusia terhadap kehidupan manusia masa kini. Bagaimana sih pengaruh kehidupan awal sejarah manusia terhadap kehidupan manusia masa kini? Kehidupan awal sejarah manusia atau zaman praaksara mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan masa kini, seperti aspek kepercayaan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek teknologi. Zaman praaksara yang dikenal sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman tersebut terjadi pada 3,3 juta tahun yang lalu saat manusia purba jenis hominid mulai memanfaatkan perkakas dari batu. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia yang berjudul Rekam Jejak Peradaban Indonesia, cara mengenal kehidupan praaksara yakni dengan mempelajari sumber-sumber peninggalannya yang berupa fosil manusia purba, alat-alat kehidupan, fosil tumbuhan, dan fosil hewan yang hidup sezaman pada zaman tersebut. Manusia purba sendiri pada masa awal sejarah melewati beberapa corak kehidupan seperti masa berburu dan masa meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Dalam masa berburu dan meramu itu sendiri belum memiliki kebudayaan yang begitu kompleks. Mereka cenderung menggunakan tradisi lisan yang terus berkembang menjadi kebudayaan manusia pada masa kini. Dan juga masa bercocok tanam. Dalam masa ini, manusia sudah mulai menetap dan hidup lebih teratur dalam bentuk kelompok. Tradisi tersebut juga terus mengalami perkembangan dan menjadi kebudayaan manusia pada masa kini. Dan juga dalam masa perundagian. Kehidupan manusia pada masa perundagian sudah lebih sejahtera lantaran banyaknya kebutuhan yang sudah tercukupi. Selain itu, kehidupan sosial semakin kompleks dan muncul desa-desa serta mulai mengenal tata kehidupan dengan adanya sistem pemimpin yang membentuk keteraturan. Masa perundagian lebih mendekatkan kepada corak kebudayaan manusia yang lebih modern lagi. Kehidupan awal sejarah manusia sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia pada masa kini dan berbagai aspek yang meliputinya, seperti aspek kepercayaan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek teknologi. Dalam aspek kepercayaan, kehidupan manusia purba pada masa awal sudah mengenal adanya kekuatan besar di alam semesta selain kekuatan individu. Hal tersebut kemudian mendorong munculnya kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Kepercayaan animisme bermula dari bahasa Latin yakni anima yang diartikan sebagai roh. Secara lengkap, Zakiyah Daradiat dalam perbandingan agama menjelaskan bahwasanya animisme merupakan kepercayaan pada makhluk halus dan roh sebelum manusia mendapatkan pengaruh dari ajaran yang sifatnya wahyu Tuhan. Ciri animisme ditandai kepercayaan pada adanya roh dari orang-orang yang telah meninggal. Animisme sendiri mempercayai bahwa saudara dan orang yang telah mati masih ada di sekitar kerabatnya. Berlainan dengan animisme, dinamisme berasal dari bahasa Yunani yakni dunamos yang berarti kekuatan. Maka itu, dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan yang meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Benda tersebut bukan hanya berkekuatan, melainkan juga mengandung zat yang bisa membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Di zaman prasejarah, banyak orang menggantungkan hidupnya pada benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan seperti api, batu, air, pohon, binatang, hingga manusia itu sendiri. Dan yang terakhir merupakan aspek kepercayaan, totemisme. Totemisme itu sendiri merupakan kepercayaan bahwa hewan tertentu memiliki kekuatan supranatural sehingga dianggap suci. Sementara itu, totem adalah sebutan untuk binatang yang dipuja. Sebenarnya, totem tidak terbatas pada hewan saja, karena beberapa kelompok juga memiliki totem tumbuhan. Namun, totem binatang merupakan bentuk yang paling umum. Totem merupakan simbol yang menjadi identitas suatu klan. Alasan mengapa hewan tertentu dijadikan totem diantaranya adalah anggapan bahwa anggota klan dan totem berasal dari satu leluhur yang sama. Leluhur mengalami suatu peristiwa khusus dengan totem tersebut. Jadi, para manusia praaksara menyadari adanya suatu hubungan erat dengan totem tersebut. Oleh sebab itu, totem dianggap sakral. Nilai-nilai baik yang ada pada totem kemudian dihayati sebagai panduan nilai moral dalam kehidupan bersama. Aspek yang kedua yaitu merupakan aspek sosial. Manusia zaman modern memilih untuk hidup secara berkelompok daripada secara individu. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah terwujudnya tujuan hidup serta terjadinya stabilitas keamanan dalam masyarakat. Kebudayaan hidup secara berkelompok sudah dilakukan manusia purba sejak masa bercocok tanam. Dan merupakan aspek yang ketiga yaitu aspek budaya. Pada aspek budaya, pada zaman modern memunculkan hasil kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti gambaran, lukisan, tarian, nyanyian, cerita, dan lainnya. Pada masa mengumpulkan makanan, manusia purba sudah menghasilkan lukisan dalam gua maksudnya yang berbentuk cap-cap tangan dan bentuk hewan. Hal tersebut merupakan bukti perkembangan awal peradaban manusia yang menjadi semakin kompleks pada masa kini. Dan merupakan aspek yang terakhir yaitu aspek teknologi. Manusia sejak awal peradabannya sudah mulai menggunakan alat dari batu dan tulang untuk mempermudah kehidupannya seperti berburu dan melindungi diri. Hal tersebut merupakan cikal bakal berkembangnya teknologi masyarakat pada masa kini yang sudah dapat menghasilkan berbagai alat menggunakan teknologi canggih seperti ponsel pintar dan seperti alat-alat canggih lainnya yang sudah sering kita gunakan untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin hanya itu dari saya pemaparan tentang pengaruh kehidupan sejarah awal manusia terhadap kehidupan manusia masa kini. Jika ada kesalahan atau khilafan dari saya, mohon maaf. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.